Pernah nggak kamu buka saldo e-wallet pagi hari masih ada 500.000, lalu malamnya tinggal 120.000? Dan yang bikin aneh, kamu bahkan nggak merasa membeli banyak hal. Tidak ada belanja besar, tidak ada transfer jutaan. Tapi entah kenapa uangnya hilang. Satu kopi, satu ongkir, satu promo beli 2 gratis satu langganan aplikasi, satu check out tengah malam karena diskon 70%. Dan tahu-tahu rekeningmu menipis seperti bocor halus. Inilah masalah zaman sekarang. Kita tidak lagi mengeluarkan uang, kita hanya menekan tombol. Dan ketika rasa kehilangan uang hilang, kontrol diri pun ikut menghilang. Pertanyaannya, apakah uang digital memang dirancang membuat kita lebih mudah boros? Jawabannya, lebih mengerikan dari yang kamu kira. Coba ingat, masa ketika semua pembayaran masih tunai. Saat membeli sesuatu, kita harus membuka dompet, mengambil lembaran uang, melihat nominalnya, lalu menyerahkannya. Ada sensasi psikologis saat itu. Kita benar-benar merasa kehilangan sesuatu. 100.000 yang tadinya ada di tangan, berpindah ke tangan orang lain. Otak menerima sinyal, uangku berkurang. Para psikolog keuangan menyebut ini sebagai pain of paying, rasa sakit saat membayar. Rasa sakit kecil ini justru penting. Karena rasa sakit itu adalah rem. Ia membuat kita berpikir, perlu nggak ya? Worth it nggak? Besok masih butuh uang nggak? Tapi sekarang, dengan uang digital, tidak ada rasa sakit itu. Tidak ada lembar uang keluar, tidak ada dompet menipis, tidak ada kontak fisik. Cuma scan, tap, klik, selesai. Pembayaran berubah menjadi aktivitas tanpa emosi. Dan ketika emosi kehilangan dihapus, otak menganggap pengeluaran itu lebih ringan daripada kenyataannya. Ini yang jarang disadari. Otak manusia sangat visual. Kita lebih takut kehilangan sesuatu yang terlihat nyata. Makanya, kalau uang tunai 100.000 jatuh di jalan, rasanya nyesek. Tapi ketika saldo rekening berkurang 100.000 karena beberapa transaksi kecil, kadang kita bahkan tidak ingat dipakai buat apa. Kenapa? Karena angka digital tidak memicu alarm emosional sekuat uang fisik. Saldo di layar hanyalah angka abstrak. Ia tidak terasa seperti benda berharga, sama seperti poin game, sama seperti angka followers. Ada, tapi tidak bisa disentuh. Akibatnya, otak memperlakukan uang digital lebih longgar. Makanya orang lebih mudah bilang, cuma 18.000, cuma 12.000 ongkir, cuma 9.000 admin, cuma 25.000 top up game. Padahal cuma-cuma kecil itu, kalau dikumpulkan 1 bulan bisa jadi jutaan. Digital payment membuat nominal terasa ringan, karena yang berpindah bukan uang, tapi angka. Sekarang, perhatikan aplikasi belanja dan e-wallet. Apa yang paling sering muncul? Cashback, voucher terbatas, flash sale, gratis ongkir, coin reward, diskon khusus jam tertentu. Kelihatannya seperti kita sedang hemat. Padahal, seringkali kita sedang dibujuk untuk mengeluarkan uang yang tadinya tidak ingin kita keluarkan. Ini trik psikologi yang sangat tua. Manusia lebih takut kehilangan kesempatan daripada kehilangan uang. Ketika muncul tulisan, promo berakhir 10 menit lagi, otak panik. Bukan karena kita butuh barangnya, tapi karena kita takut menyesal jika tidak ambil kesempatan. Ini disebut FOMO spending, fear of missing out dalam belanja. Akhirnya, kita check out bukan karena perlu, tapi karena takut rugi promo. Ironisnya, demi hemat 20.000, kita malah menghabiskan 150.000. Diskon digital bukan selalu alat penghemat. Kadang, ia adalah alat pengaktif impuls. Dalam ilmu perilaku manusia, ada satu prinsip. Semakin mudah sebuah tindakan dilakukan, semakin sering tindakan itu diulang. Dulu, mau beli sesuatu harus pergi ATM, ambil uang, datang ke toko, hitung pembayaran. Ada friksi, ada hambatan. Hambatan ini penting karena memberi waktu otak untuk berpikir ulang. Sekarang, belanja bisa sambil rebahan. Lihat iklan, klik link, masuk keranjang, bayar sidik jari. Kurang dari 30 detik. Tidak ada waktu berpikir, tidak ada jeda logika. Yang bekerja hanyalah impuls.
Dan perusahaan teknologi tahu ini. Semakin sedikit langkah pembayaran, semakin besar kemungkinan orang membeli. Makanya semua dibuat one click purchase, auto safeguard, scan instan, pay later sekali sentuh. Tujuannya satu, jangan kasih otakmu waktu untuk menyesal. Kalau uang digital saja sudah berbahaya, pay later levelnya lebih tinggi. Karena di sini kita membeli tanpa merasakan kehilangan hari ini. Barang datang sekarang, kesenangan datang sekarang, tagihan nanti. Masalahnya otak manusia jauh lebih lemah terhadap rasa sakit masa depan. Kita selalu meremehkan beban yang belum datang. Kalimat, bulan depan aja bayarnya, terdengar ringan. Sampai bulan depan datang bersama 5 tagihan lain. Pay later menciptakan ilusi, seolah kita mampu membeli sesuatu, padahal sebenarnya kita hanya meminjam rasa mampu. Inilah kenapa banyak orang merasa gaji selalu habis sebelum masuk, karena penghasilannya sudah dimakan oleh keputusan impulsif versi masa lalu. Ada keborosan digital yang lebih licik, subscription, music premium, video streaming, cloud storage, aplikasi edit, game membership, AI tools. Nominalnya kecil-kecil, 30.000, 50.000, 80.000. Karena auto debit, kita tidak merasakan transaksi. Tidak ada momen membayar. Saldo hanya berkurang diam-diam. Ini yang disebut invisible spending. Pengeluaran yang tidak terasa bukan karena murah, tapi karena tidak terlihat. Dan kebocoran paling berbahaya dalam finansial selalu datang dari hal-hal yang tidak kita notice. Banyak orang menyalahkan diri sendiri. Aku memang nggak bisa nabung, aku terlalu impulsif, aku boros. Padahal masalahnya tidak sesederhana itu. Kita hidup dalam ekosistem digital yang setiap detiknya dirancang untuk satu tujuan, membuat transaksi terasa mudah, cepat, ringan, dan menyenangkan. Aplikasi belanja tidak menghasilkan uang ketika kita menahan diri. Mereka untung saat kita check out. E-wallet tidak senang saat saldo diam. Mereka senang saat saldo bergerak. Platform digital mempelajari perilaku kita, jam lapar kita, jam galau kita, jam impulsif kita, lalu menawarkan promo tepat di saat pertahanan mental sedang rendah. Jadi ya, kadang bukan kita yang kalah disiplin. Kadang kita sedang bermain di arena yang memang dibuat agar kita kalah. Uang digital bukan musuh. Ia memudahkan hidup, mempercepat transaksi, membantu ekonomi bergerak. Tapi ada harga psikologis yang harus dibayar. Uang kehilangan rasa nyatanya. Dan saat uang terasa tidak nyata, pengeluaran terasa tidak berbahaya. Sampai suatu hari kita bertanya, kenapa gaji selalu habis padahal nggak beli apa-apa? Jawabannya sederhana, karena kebocoran terbesar zaman modern tidak berbentuk dompet yang dijamret, melainkan jari yang terlalu mudah menekan tombol bayar. Mulai hari ini, setiap kali scan QR, check out promo, atau klik pay later, ingat satu hal, yang hilang bukan cuma angka di layar. Itu adalah waktu hidupmu yang ditukar dengan uang tersebut. Dan ketika kamu mulai melihat uang digital sebagai hidup yang dipotong sedikit demi sedikit, barulah kamu bisa berhenti boros tanpa sadar.